Indonesia, Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Penerimaan murid baru melalui jalur zonasi untuk tingkat SMP negeri di Kota Makassar telah diumumkan sejak 30 Juni 2022. Menteri Agraria Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional bersama Kapolda Sulawesi Selatan sepakat memberantas mafia tanah. Polisi meringkus kawanan remaja yang membuat konten berbahaya di Jalan Raya Kota Makassar. Kita ke informasi yang pertama, ratusan murid baru yang terdaftar melalui jalur zonasi untuk tingkat SMP negeri di Kota Makassar telah diumumkan sejak 30 Juni 2022. Aktivitas belajar mengajar dijadwalkan mulai pada pertengahan Juli 2022. Penerimaan murid baru tingkat SMP negeri di Kota Makassar melalui jalur zonasi telah diumumkan sejak 30 Juni 2022. Di SMP Negeri 23 Makassar, ada 160 murid yang lolos seleksi jalur zonasi harus antre mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore untuk mengambil nomor urut daftar ulang. SMP Negeri 23 sendiri berapa ini yang diterima? Yang kami terima di sini adalah 160. Terus ada berapa kilo dari sekolah ini penentuan jalur zonasi? Kalau kita lihat skornya, itu kan ada skor Pak ya, ada skor yang kita lihat. Itu saya lihat yang tidak terjaring, kalau 9 ribuan itu tidak terjaring, 9 ribuan. Kalau untuk SMP Negeri 23 ini, karena untuk mengantisipasi ini membludaknya jalur zonasi yang mendaftar, ada sesi 2 ya dilakukan atau gimana Bu? Kami tidak melakukan sesi 2 Pak. Intinya kami dulu melayani dulu yang lulus dulu. Ya. Anaknya berhasil lulus zonasi ya? Iya, alhamdulillah lulus zonasi. Ya. Yang mana anaknya Pak? Ini. Ya. Bagaimana angkanya, memuaskan tidak? Alhamdulillah lumayan. Ya, gitu. Jadi bisa masuk di SMP 23, lulus lewat zonasi. SMP 23 bertanggung jawab betul. Terima kasih. Jaraknya rumahnya Bapak dengan sekolah berapa Pak? Ya kurang lebih 150 meter nih. Sementara itu di SMP Negeri 8 Makassar ada 117 murid lolos seleksi jalur zonasi. Para murid baru senang bisa diterima di sekolah impian yang jaraknya tidak jauh dari rumah. Bagaimana perasaannya Dek bisa diterima di jalur zonasi? Senang. Terus kalau diterima di SMP Negeri 8 ini akan belajar dengan baik ya? Tidak hanya zonasi, penerimaan murid baru SMP Negeri di Makassar untuk tahun ajaran 2022-2023 juga dilakukan melalui jalur prestasi. Aktivitas belajar mengajar dijadwalkan mulai pada pertengahan Juli 2022. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Ratusan calon haji asal Papua Barat yang tergabung kloter 17 tiba di Asrama Haji Makassar. Mereka dijadwalkan berangkat menuju Arab Saudi pada 1 Juli 2022 melalui Bandara Hasanuddin. 322 calon haji dari sejumlah wilayah di Papua Barat tiba di Asrama Haji Sudiang, Kota Makassar. Mereka tergabung kelompok terbang atau kloter 17 bersama calon haji dari Gorontalo dan Kota Makassar. Seluruh calon haji kloter 17 dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi pada 1 Juli 2022 melalui Bandara Hasanuddin. Para calon haji ini dalam kondisi sehat usai melewati tes medis termasuk bebas COVID-19 dan siap berangkat. Kondisi jamaah saat ini sehat semua? Semua sehat. Tadi kami sudah menerima hasil negatif dari Kementerian Kesehatan, Kanwil Kesehatan di sini. Jadi dinyatakan semuanya negatif. Sebagai pemerintah daerah, saya ya dengan senang melepas para umat ini, baik
calon haji yang berasal dari kota kabupaten maupun yang juga dari Gorontalo dan juga Makassar yang tergabung di kloter 17. Mudah-mudahan semua lancar. Jumlah calon haji dari Papua Barat tahun 2022 berkurang dari biasanya atau hanya 45,65%. Kuota haji dari Papua Barat seharusnya berjumlah 725 orang, sedangkan daftar tunggu calon haji Papua Barat mencapai 11.000 orang dengan waktu tunggu 15 tahun hingga 20 tahun. Kuotanya ini seharusnya 725 orang ya. Kemudian kuota yang sekarang terisi 330. Setengah dari itu terjadi pengurangan. Kalau kita persentase itu 45,65%, itu terjadi pengurangan. Kalau daftar tunggu di Papua Barat sendiri, Daftar tunggu itu 11.000. Ya. Itu bisa berapa tahun? 15 kurang lebih 15 sampai 20 tahun. 15 sampai 20 tahun untuk ya. Benar. Ya. Ibadah haji ya. Ya. Kita sendiri ya ini suatu apresiasi luar biasa. Ini kesukaan luar biasa, sukacita bagi jemaah ini. Karena Gubernur Provinsi Papua Barat, Bapak Watepos sendiri hadir. Jadi ya kita lihat mereka luar biasa antusias dan saya pikir ini spirit dari pemerintah daerah agar jamaah ini bisa melakukan ibadah dengan baik. Jadi saya pikir ini doa Bapak Gubernur, ya, kehadiran Bapak Gubernur ini memberi doa restu dan ini spirit bagi jemaah. Pak, saya lihat ada beberapa warga Sulsel juga Pak yang bermuslim di sana ikut haji di sana. Ya, ini karena sistemnya online, jadi kita tidak bisa lagi, ya mereka mendaftar melalui sistem haji, Siskohat dan itu, jadi tidak ada sistem pilih siapa, enggak. Itu memang seleksinya dengan sistem. Ya. Total calon haji kloter 17 berjumlah 384 orang, terdiri dari 322 orang dari Papua Barat, Gorontalo 58 orang, dan 4 orang dari Makassar. Selama beribadah haji, mereka diminta selalu menjaga kesehatan serta nama baik negara Indonesia. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari kota Makassar. Harga sapi kurban di Kabupaten Goa meningkat drastis. Meskipun ada kenaikan harga, penjual optimis sapi kurban habis terjual hingga perayaan Idul Adha. 10 hari menjelang Idul Adha, harga sapi kurban di Kabupaten Goa naik 30% atau sekitar 2 juta rupiah per ekor. Meskipun naik drastis, penjual optimistis sapi kurban habis terjual hingga perayaan Idul Adha seiring membaiknya perekonomian. Harga sapi kurban yang dijual di Goa antara 9,5 juta rupiah per ekor sampai 24 juta rupiah per ekor dengan berat 45 kg hingga 170 kg. Karena kalau dulunya yang harga 12,5 sekarang naik 14,5. Gitu. Barang juga kurang, tidak terlalu banyak kayak seperti tahun lalu kan melimpah barang. Kalau tahun ini memang kurang barang. Terus bagaimana dengan pembeli sendiri Bu? Beli sapinya yang bertanya-tanya banyak, cuma dia mungkin kaget dengan harga, jadi dia keliling-keliling dulu. Gitu. Kalau ini Bu, sapi tak ini? Kalau yang seperti ini 24 juta. Itu berapa beratnya nih Bu? Beratnya sekitar 160. 70. Gitu. Jadi sekarang masih sepi pembeli karena kenaikan harga ini Bu? Dalam minggu 2 terakhir ini sudah banyak. Sudah banyak ya? Cuma sapiku saya yang ada di sini kalau sudah laku ada kandang di belakang, jadi dia di drop ke belakang karena makanan susah. Oh begitu. Jadi sudah banyak yang pesan ini ceritanya? Sudah banyak. Berarti ada kenaikan pembeli dibanding tahun kemarin? Dibanding 2 tahun sebelumnya, tahun ini lumayan. Begitu. Kalau harga sapi yang termurah di sini berapa Bu? Yang termurah di sini lah 9.500.000. Itu berapa kilo? 45 kilo. 45 kilo ya. Semuanya terjadi kenaikan harga sekitar 30% itu. Iya. Seluruh sapi kurban yang dijual di Goa diklaim telah lolos pengecekan kesehatan dari Dinas Peternakan Kabupaten Goa. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Goa. Kita ke informasi lainnya, Menteri Agraria Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional bersama Kapolda Sulawesi Selatan sepakat memberantas mafia tanah yang merugikan masyarakat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto mengunjungi markas Polda Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Pada kesempatan ini, Hadi bersama Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Polisi Nana Sujana sepakat memberantas mafia tanah yang merugikan masyarakat. Kedua pihak ini juga bekerja sama memberikan keamanan dan kenyamanan kepada warga, khususnya pemilik tanah dari gangguan mafia tanah. Dengan mafia tanah. Yang pertama adalah permasalahan tanah Al-Markas, kemudian yang kedua adalah permasalahan tanah Kementerian PUPR, yaitu Waduk Tumpampang, dan yang ketiga adalah permasalahan tanah ex kebun binatang. Khusus kasus tanah ex kebun binatang ini adalah salah satu bukti komitmen kita bersama antara BPN dengan kepolisian untuk menciptakan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat. Kami dari Satgas Mafia Tanah yang terdiri dari kepolisian ataupun Polda Sulsel, kemudian dari BPN dan Kejaksaan juga terus melakukan komitmen untuk berantas mafia tanah.